نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وأولاده وذريته صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين والعلماء العاملين المرسلين إلى رحمة الله رب العالمين القدر المجيد وإلى روح العالم العلامة شيخ محمد القاسم الغزي ونفعنا الله بعلومهم وصلى الله محمد بن حسن أشرف أبي سجاد ونفعنا الله بعلومهم شكر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholati ar-rubaiyati. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kedue musafir. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kedue musafir apa qasrus sholati ringkes salat ar-rubaiyati kang bangsa patang rakaat. Bi khamsi syara'ita kelawan 5 pira-pira syarat. Ayakuna suwiji yen ta ana apa safaruhu lelungane musafir iku fi ghairi maksiatin ing dalem saliyane maksiat. Wa antakuna lan yen ta ana apa masafatuhu lelungane utawa jarak lelungane musafir ana iku sitata asyara 16 apane farsahe. Wa ayakuna lan yen ana sapa musafir ana iku muaddiyan wong kang nglakoni salat ada bisolati kedue salat ar-rubaiyati kang bangsa patang rakaat. Wa ayan wiyalan yen niat sapa musafir al-qasra salat qasar ma'al ikhrami hale sartane takbiratul ihram. Wa alla ya'tamalan yen ora dadi makmum sapa musafir bimukimin kelawan wong kang mukim. Wa yajuzu lan wenang lil musafir kedue musafir apa an yajma'ah yen ngumpulake sapa musafir baina dhuhri ing antarane dhuhur wal asri lan asar fi waqtin ing dalem wektu ayyuhuma ya endi-endine dhuhur wal asr sa'a kang ngersakake sapa musafir. Wa bainal maghrib lan ing antarane salat maghrib wal isya lan salat isya fi waqtin ing dalem waqtin ayyuhuma ya asar maghrib wal isya sa'a kang ngersakake sapa musafir. Wa yajuzu lan menang lil hadiri kedhe wong kang hadir fil matari ing dalam sebab udan apa anya jemaah yang tau ngumpulake bainahuma ing antarane zuhur wal asr maghrib wal isya fi waqtil ula ing dalam wektu kang awal maksudnya salat kang awal minhuma saking zuhur wal asr utawa al maghrib wal isya. Iki bab utawi fasal menjelaskan tentang syarat di dalam melakukan sholat jamak ataupun qasar, atau diperbolehkan bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan disebut musafir, diperbolehkan untuk apa? Untuk melakukan sholat qasar, bahkan juga jamak atau jamak dan qasar. Jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat pada satu waktu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena tadi kategori yang boleh dijamak dan qasar adalah sholat rubaiyah, sholat yang
4 rakaat. Berarti zuhur, asar dan isya itu yang dikosor. Ya. Maghrib 3, maka tidak boleh dikosor, tapi boleh dijamak. Lah jamaknya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila melakukannya itu di waktu al-ula, fi waktu sholat al-ula, namanya jamak takdim. Apabila melakukannya itu di waktu yang akhir, berarti namanya jamak takhir. Berarti jamak takdim contohnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, jamak takdim. Di waktu maghrib mengumpulkan waktu sholat maghrib dan isya. Jamak takhir mengumpulkan 2 waktu sholat di akhir, berarti zuhur asar di waktu asar, maghrib isya di waktu isya. Qasar itu berarti meringkas, berarti mengambil diskon, ya kan, 50% dari 4 menjadi 2. Tapi yang 3 tidak boleh, hanya sholat rubaiyah. Berarti zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, asar 4 rakaat jadi 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi misalkan sholat zuhur dan asar jam'an wa qasran, berarti zuhur 2, asar 2. Maghrib isya jam'an wa qasran, maghrib tetap 3, tidak boleh menjadi 2 atau malah 1,5, tidak mungkin 2. Kemudian isya 2, maghrib 3, isya 2. Subuh tidak, karena subuh tidak ada pasangannya. Itu. Ini kita kembali ke awal. Wa yajuzu lil musafir qasrus shalah ar-rubaiyah dengan syarat 5 perkara. Yang pertama, safarnya itu safar fi ghairi maksiatin. Ya. Safar fi ghairi maksiatin. Safar yang tidak ada unsur maksiat. Berarti bisa jadi safar itu safar wajib, bisa jadi safar sunnah, bisa jadi safar mubah. Safar wajib contohnya misalkan melakukan ibadah haji. Haji bagi yang mampu kan wajib. Maka kemudian ketika seseorang melakukan perjalanan dari Indonesia ke Makkah, ya kan, ke Saudi, ini dalam rangka safar wajib. Nah, intinya tidak ada unsur maksiat. Atau kalau di dalam Fathul Qarib itu dijelaskan sebagaimana orang yang safar dalam rangka untuk membayar hutang. Ya, misalkan sampeyan punya hutang dengan teman, sudah lulus, ingat saya punya hutang, maka kemudian melakukan perjalanan jauh, ya, nanti jauhnya berapa nanti ada keterangannya, melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk membayar hutang. Membayar hutang hukumnya wajib. Ada juga perjalanan yang hukumnya sunnah, misalnya silaturahim, ya kan? Hanya sekedar ziarah ke rumah saudara, atau termasuk wisata religi, misalnya jenengan di akhir Ramadan kemudian ziarah ke makam wa aulia, misalkan ke makam Gus Dur, ke makam Mbah Khalil Bangkalan misalkan, atau ke Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, di mana perjalanan itu jauh, itu termasuk bagian dari sunnah. Atau safar-safar yang hukumnya mubah, berarti hanya sekedar wisata, jenengan ke Jogja, ke pantai, atau ke museum, ya kan, itu safar-safar mubah selama memang niatnya bukan untuk maksiat. Tadi fi ghairi maksiatin itu diperbolehkan jamak wa qasra. Tapi kalau safarnya safar bukan safar yang ada unsur maksiat, atau safar yang memang tujuan awalnya adalah untuk maksiat, tidak boleh jamak dan qasar. Misalkan ingin balas dendam, ya, misalkan ingin membunuh orang, ingin memukul orang, ingin memarahi orang, itu safar-safar fi maksiat. Termasuk kemudian syarat yang kedua, wa antakuna masafatuhu sitata asyara farsah.
perjalanan itu minimal 16 farsah. Nah, 16 farsah itu kalau dalam hitungan sekarang itu ada 48 mil. 48 mil. 1 mil itu berapa? Berapa kilometer? Ayo. 1 mil. Tahu mil ya? Mil. 1 mil itu berapa kilometer? 1, berapa? Masa nggak ada yang tahu? 1, ayo. Ada yang jurusan tadris matematika? Itu harusnya tahu kalau tadris matematika. 1 mil berapa? 1 kilo lebih 609 meter. 609. 1 kilo 609 atau 1609 meter. Itu pendapat paling masyhur itu 1,6 sekian. Coba dikalikan 48, maka ketemunya berapa? Coba dihitung. 1609 kali 48. Hitung cepat 10 detik. Berapa? Sudah ada ketemu? 77232. Berarti 77.232 meter. Berarti 77 km sekian ya. Maka kenapa para ulama itu kemudian mengambil pembulatan angka 80 kilo, ya kan? Yang sering kita dengar itu kan 80 kilo, padahal sebenarnya tidak sampai 80 kilo itu sudah boleh. 77,232. Nah, itu. Kalau zaman dulu itu belum ada meteran, maka dulu itu menggunakan langkah. 1 langkah itu berapa kan, itu dihitung dulu. Tapi kalau sekarang yaitu perkiraannya tadi 77 km lebih 232 meter. Nah, itu. Atau gampangannya ya 80 km, maka jarak itu sudah diperbolehkan untuk jamak dan mengqashar sholat. Berarti kalau Salatiga, kalau ke arah timur berarti kira-kira sampai mana ini? Yang Ngawi mungkin ya, Ngawi mungkin sudah. Kalau ke barat mungkin ya Purworejo sudah. Ya gampangannya lah, kalau sekarang jangan misalkan pengen melakukan perjalanan jauh atau mungkin pulang ke rumah, lihat aja di Google Map berapa kilometer. Oh ternyata lebih dari 80 kilo, berarti nanti ketika di perjalanan itu bisa sholat jamak dan qashar gitu. Tapi hukumnya tadi ya juzu itu apa? Boleh. Misalkan boleh tidak, misalkan kita sholatnya tetap sempurna, zuhurnya tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat dan tidak dijamak, ya boleh saja. Karena di sini bahasanya ya juzu, boleh bagi musafir untuk mengqashar, bukan wajib. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Nah, kalau dalam ayat Al-Qur'an kan la junaha, tidak berdosa, berarti boleh. Tapi kalau dalam mazhab yang lain itu anjuran, malah dianjurkan untuk menjamak dan mengqashar, karena itu bagian dari rukhsah. Katanya orang kalau tidak mengambil rukhsah itu sombong. Itu ada pendapat seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap hanya sekedar boleh. Apalagi kalau safar sekarang itu kadang kala tidak ada unsur masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan, ya kan? Atau istilahnya kesusahan, karena mungkin tinggal naik bis tidak capek, tinggal naik pesawat dari Semarang ke Jakarta bisa sampai 800 km tapi hanya 1 jam. Nah itu gambaran ya. Itu maka dalam mazhab Syafi'i itu ya juzu, boleh, tidak disunahkan, apalagi tidak diwajibkan, hanya boleh qashar dan jamak tadi 80 km, tapi sebenarnya hanya 77,232.
Kemudian wa yakuna mu'adiyan lis shalah arba'iyah. Kemudian ketika sholat itu sholatnya niatnya adalah adaan, dan yang dijamak maupun dikosor itu adalah sholat ada. Tahu dalam bahasa adat dan qadha ya, adat itu adalah sholat yang dilakukan sesuai dengan waktu, sesuai pada waktunya. Kalau qadha itu berarti tidak sesuai pada waktunya. Contoh misalkan begini, kita mau mengadakan safar, misalkan hari ini kita safar, tapi kemarin, di hari kemarin atau kemarinnya kemarin lagi kita punya hutang sholat ya. Misalkan kemarin kita tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, hari ini kita safar ya, yang boleh dijamak dan qasar hanya sholat hari ini saja. Yang hari kemarin ya tetap dilakukan qadha sebagaimana mestinya, berarti qadha zuhur, qadha maghrib, qadha isya, tetap 3 dan 4. Tapi yang hari ini 3, 3 maghrib, isya 2. Karena yang boleh dikosor maupun dijamak hanya yang ada itu. Bahkan termasuk fi ba'dil qaul, sebagian pendapat itu misalkan yang kita lewatkan itu adalah sholat yang sedang kita tinggalkan karena safar. Misalkan kita perjalanan jauh, kemudian kita tidak sholat karena alasan tertentu, misalkan pakaiannya kotor, kena najis dan sebagainya, kita tidak sholat dan mengambil kesimpulan tidak sholat, padahal bisa jadi sholat bihurmatil waqti, nanti tetap qadha kan itu. Tapi memang karena keterbatasan ilmu kita mengambil kesimpulan untuk tidak sholat misalkan, padahal kita sedang dalam perjalanan, berarti kita melewatkan sholat yang sebenarnya itu dilakukan dalam perjalanan. Kemudian kita sudah sampai rumah misalkan, wah kemarin itu saya meninggalkan sholat maghrib dan isya ketika perjalanan dari misalkan dari Surabaya ke Salatiga, ini sebenarnya boleh dijamak qasar, sekarang saya qadhanya tak jamak dan qasar, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau mau jamak qasar semestinya kemarin ketika kita dalam perjalanan. Kalau sudah sampai kemudian kita mengqadha kok jamak qasar, itu tidak boleh. Meskipun yang kita qadha itu adalah sholat yang kita tinggalkan ketika dalam perjalanan. Terus wa an yanwiya al-qasra ma'al ihram, niat qasar ketika takbiratul ihram. Wa alla ya'tam ma bimuqimin, kemudian tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Kita sholat, kita safar mampir ke masjid, kemudian kita pengen jamak dan qasar, kemudian di situ kebetulan ada jamaah, boleh tidak? Menurut pendapat ini tidak boleh kalau qasar. Tapi kalau jamak boleh. Berarti kan kalau qasar tidak boleh, kalau jamak boleh. Karena kenapa? Kalau jamak itu tidak berbeda kaifiyahnya, ya kan? Misalkan isya itu 4, kalau hanya sekedar jamak ya tetap 4, tidak menjadi 2. Tapi kalau qasar itu dikurangi, diringkas, dipotong 4 menjadi 2. Maka misalkan kita menjadi makmum dengan orang yang sholat 4 rakaat itu tidak boleh karena kaifiyahnya berbeda. Nanti kita sudah 2 rakaat harus salam, sementara imam masih melanjutkan rakaat 3 dan 4, maka tidak boleh. Kalau jamak, makmum sholat jamak, imam sholat biasa itu boleh karena tidak beda kaifiyahnya. Tapi kalau qasar, bermakmum dengan orang yang mukim atau orang yang tidak melaksanakan sholat qasar itu tidak boleh. Kebalikannya, kalau misalkan yang jadi imam itu yang sholat qasar boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Jadi misalkan pas sholat maghrib, kalau maghrib mungkin tidak masalah ya, pas sholat isya misalkan, pas sholat isya tiba-tiba kita tadi sudah sholat maghrib jamak dan qasar niatnya. Begitu bangun mau melanjutkan sholat isya, tiba-tiba ada orang ingin berjamaah dengan kita, tapi kita yang jadi imam, boleh tidak? Boleh, karena nanti ketika kita 2 rakaat salam, kemudian makmum melanjutkan rakaat 3 dan 4. Tapi kalau kita yang jadi makmum, kita 2 rakaat harus salam, sementara imam belum salam, ini tidak bolehnya seperti itu.
Gitu. Jadi kalau kita menjadi makmum tidak boleh, tapi kalau jadi imam malah boleh. Maka kenapa kadang orang-orang yang sedang safar itu kadang malah diminta untuk jadi imam. Itu. Wah, maka ini kadang menjadi pembelajaran ya. Kalau misalkan pas Jumat, pas Jumat itu kan kadang kita safar di hari Jumat kemudian mampir ke masjid. Nah, itu kadang kita jamak wa qasran. Kalau kita jamak wa qasran, ketika kita sholat bareng dengan jamaah sholat Jumat, kita tidak boleh niat jamaah, niatnya harus mufaraqah. Mufaraqah itu berarti ya hanya sekedar bareng saja kan gitu. Tapi kan kalau yang cewek mungkin bisa sholat sendiri ya, tapi kalau yang laki-laki itu kadang ikut bareng di masuk masjid, nanti kemudian dia sholatnya niat sholat jamaah dan qasar, maka kok ikut jamaah niat jadi makmum itu tidak boleh, harus mufaraqah. Tapi nanti gerakannya sama. Kenapa sama? Biar tidak terjadi lihat ya, mungkin ada anggapan-anggapan yang tidak baik. Maka niatnya sholat sendiri mufaraqah, tapi gerakannya dibarengkan dengan jamaah yang lain. Paham ya ini ya? Terus wa yajuzu lil musafir ayat jama'a baina dhuhri wal asar fi waqti ayyuhuma sya'a wa bainal maghrib wal isya fi waqtin ayyuhuma sya'a. Jadi boleh di zuhur, boleh di asar, boleh maghrib, boleh di isya. Mau pilih mana? Kalau yang pertama berarti namanya takdim, kalau yang akhir namanya akhir, itu aja. Kemudian wa yajuzu lil hadir fil matar. Hadir itu orang yang di rumah tidak melakukan perjalanan, itu namanya hadir. Gitu. Hadir sama dengan mukim. Kalau mukim itu orang yang bertempat tinggal di daerah itu namanya mukim. Tapi kalau hadir itu lawan dari atau kebalikan dari musafir. Jadi misalkan jenengan di sini itu bukan mukim tapi hadir, kan itu karena jenengan bukan asli sini, tapi lama di sini atau tinggal di sini, mondok di sini, itu namanya orang yang hadir, bukan yang mukim. Orang yang mukim ya orang sekitar jenengan di sini yang punya rumah sebelah mahat ini mukim. Tapi nak jenengan bukan mukim, tapi hadir. Nah, kalau hadir itu boleh menjamak karena sebab hujan. Karena sebab hujan. Tapi jangan kemudian difahami apa adanya. Boleh menjamak itu adalah menjamaknya sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah tidak boleh, bolehnya di masjid. Dan jamaknya jamak takdim, bukan jamak takhir. Misalkan zuhur sama asar, wah ini kok zuhur sedang hujan, wah nanti tak sholat jamak takhir lah, tidak boleh. Tapi misalkan jenengan pas hujan ke masjid, kan itu ke masjid kampus, misalkan kampus 2, nanti di sana jenengan sholat jamak takdim zuhur dan asar. Tapi begitu setelah selesai jamak kok hujannya reda, ya tidak apa-apa karena sudah selesai sholat. Tapi kalau misalkan baru 2, ini jamak ya bukan qasar ya. Misalkan baru sholat zuhur kok hujannya sudah reda, maka sudah cukup zuhur saja, tidak boleh menjamak. Jadi boleh menjamak itu kalau dalam 2 waktu itu atau dalam sholat itu masih hujan. Misalkan selesai sholat zuhur kok masih hujan, itu boleh langsung berdiri untuk menjamak dengan sholat asar. Tapi tadi berada di masjid dan posisi masih hujan. Tapi kalau misalkan sudah reda hujannya ya tidak boleh menjamak. Maka jangan misalkan ke kampus 2 atau ke kampus 1 atau kampus 3, ternyata kok pas sholat jamaah di masjid hujan, wah, boleh itu menjamak. Boleh menjamak, tapi nanti ya baiknya juga jangan rame-rame, karena kalau nanti rame-rame tampak bagi orang banyak itu nanti kadang juga menimbulkan hal-hal yang tidak baik juga bagi orang yang tidak paham kan itu. Karena di dalam praktek lingkungan kita itu kadang menjamak karena hujan itu jarang sekali dipraktekkan. Jadi sehingga misalkan jenengan habis sholat zuhur kok sholat 4 rakaat lagi, itu pasti nanti ada pertanyaan dari orang yang melihat, apalagi mungkin bisa direkam, divideokan, malah jadi viral. Itu kadang nilai-nilai itu yang kadang kita
harus menjaga. Meskipun boleh, tapi juga jangan kemudian langsung dipraktekkan apa adanya, harus melihat situasi dan kondisi. Itu tadi syarat qasar ya. Kemudian itu tadi syarat qasar dan jamak. Sekarang ada syarat khusus untuk jamak. Kalau tadi syarat qasar dan bisa masuk menjadi jamak. Kalau sekarang syarat khusus menjamak, tidak disebutkan dalam matan Abi Sujaknya, tapi disebutkan di dalam syarahnya atau di Fathul Qarib. Syarat jamak takdim itu yang pertama harus diawali dari zuhur sebelum asar, maghrib sebelum isya. Artinya tidak boleh dibalik ya. Misalkan jamak takdim berarti asar dulu baru maghrib, baru zuhur, tidak boleh. Isya baru maghrib, tidak boleh. Harus urut, zuhur dulu baru asar, maghrib, kemudian isya. Yang pertama diawali dari sholat yang pertama. Yang kedua harus diniatkan jamak di awal waktu sholat ya, diniatkan jamak. Jadi misalkan sholat zuhur dan asar, berarti niat jamaknya di waktu zuhur ya. Misalkan niat jamak maghrib dan isya, berarti niat jamaknya di waktu maghrib, karena jamak takdim. Terus yang ketiga harus mualat. Mualat itu berkesinambungan. Kalau orang Jawa mengatakan nuli-nuli, jadi berkelanjutan antara sholat satu dengan sholat yang lain. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya itu langsung mualat. Itu syarat, bukan menjadi sunat tapi syarat. Lah, boleh tidak misalkan ada jeda? Nah, kalau jeda itu menurut uruf itu ya menurut pandangan umum kita itu tidak lama, maka boleh. Tapi kalau menurut pandangan orang umum itu kok lama jeda itu, maka tidak boleh. Lah lama atau tidak itu kan maka kembali kepada uruf kita. Ya katakanlah kalau kita ukurannya sholat ya berarti tidak sampai 1 rakaat. Dan tidak ada kalam lain, ucapan lain selain kalam-kalam zikir. Kalau kalam-kalam sesama manusia, ya kan, muhadatsah dalam bahasanya, muhadatsah dengan orang lain itu membatalkan. Jadi misalkan kita sholat jamak takdim maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, assalamualaikum warahmatullahi, terus assalamualaikum warahmatullahi, jeda sebentar karena mungkin untuk rehat sebentar ya, karena kita sedang safar, kemudian sekira-kira setengah menit itu tidak apa-apa. Dan setengah menit itu kan kalau kita melakukan sholat itu kan kadang belum cukup toh, setengah menit itu untuk dalam 1 rakaat. Ya paling tidak 1 rakaat lah gitu maksimal. Berarti kalau jedanya hanya setengah menit itu tidak apa-apa. Dan tidak ada muhadatsah dengan orang lain, misalnya baru salam terus tekok, kanu engko maca apa Fatihah, maca suratane sing cedhak wae misalnya. Nah ngono kan itu. Karena ada muhadatsah dengan orang lain. Tapi kalau zikir misalnya astagfirullah sebagaimana kita zikir ba'da sholat, tapi zikirnya tidak lama, ya mungkin hanya sekedar tadi sambil rehat sebentar, itu tidak apa-apa. Itu jadi mualat itu di situ berkesinambungan antara sholat satu dengan yang lain. Itu kalau dalam jamak takdim. Berbeda halnya dengan jamak takhir. Kalau dalam jamak takhir itu hanya apa namanya? Bentar, saya baca dulu. Jamak takhir biniyatul jam'i wa takunu aniyat hadi fi waqtil ula wa yajuzu takhiruha ila yabuqa min waqtil ula. Jadi kalau jamak takhir kan berarti sholatnya di akhir. Itu juga harus diniatkan jamak. Itu jamak. Bisa dipahami ya? Harus diniati dengan jamak. Wa takunu aniyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila an yabqa min waqtil ula
zamanun lau ibtada fi kanat adaan wala yajibu fi jam'i takhir tartib wala mu'anat. Jadi gini. Jadi misalkan jenengan pengen jamak takhir dalam perjalanan, maka gitu, jenengan harus berniat untuk jamak takhir itu di waktu awal. Misalkan tadi zuhur dengan asar, ketika manjing waktu zuhur, jenengan langsung berniat untuk jamak takhir. Misalkan disepakati dulu, ini kita nanti jamak takdim atau jamak takhir. Ya udah jamak takhir misalkan. Nah, kalau kita meskipun kita niat jamak takhir, ketika masuk waktu zuhur kita langsung berniat di dalam hati kita berniat untuk jamak takhir. Meskipun kita belum sholat, tapi sudah berniat untuk jamak takhir. Atau misalkan kita mengakhirkan juga tidak apa-apa, selama masih masuk dalam waktu sholat yang pertama. Jadi misalkan zuhur itu habisnya jam 3 kurang berapa ya? Sekarang asarnya jam berapa? Jam 2 lebih 50-an ya. Ya katakan berarti setengah tiga kita baru berniat untuk jamak takhir zuhur dengan asar, itu boleh karena setengah tiga itu masih masuk waktu zuhur. Tapi afdolnya tetap niatnya itu di awal waktu, karena afdolus sholat itu adalah fi awali waktunya ya. Tidak disyaratkan tartib dan tidak disyaratkan mu'alam. Jadi misalkan jamak takhir zuhur dengan asar dulu itu boleh, asar baru zuhur. Isya dengan maghrib berarti isya dulu baru maghrib, itu boleh sebenarnya. Tapi kan juga lucu juga kalau kita sholatnya gitu. Umumnya ya maghrib dulu baru isya meskipun jamak takhir. Kalau jamak takdim urut, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir boleh dibalik, asar dulu baru maghrib, asar dulu baru zuhur, isya dulu baru maghrib. Tapi baiknya tetap urut tartib, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau jamak takhir tidak disyaratkan dan tidak disyaratkan mu'alaf. Jadi misalkan kalau jamak takhir habis di waktu isya, misalkan setelah sholat maghrib ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, terus kemudian lanjut sholat isyanya, itu tidak apa-apa. Ini perbedaannya di situ. Tapi karena ini bagian dari runtut ya, runtutan itu kan satu paket, maka baiknya ya tetap walaupun jamak takhir tetap disegerakan. Meskipun tadi tidak ada syarat tartib wala mu'alat, tapi tetap baiknya ya begitu kita sudah niat masuk sholat menjadi satu paket tadi, dua sholat menjadi satu paket waktu, ya kita jalankan secepatnya. Karena kalau nanti ada jeda itu nanti tetap tentu secara afdoliyahnya, keutamaannya juga saya kira akan berkurang gitu. Dan lebih lagi pada hormat waktu sholat ya kan gitu. Dan rukhsah di dalam perbolehan jamak dan qasar itu kan karena dalam waktu safar ada indikasi ada masyaqqah, ada kesulitan atau payah ketika sedang melakukan perjalanan. Maka sebaiknya ya ketika memang sudah masuk waktu sholat ya segera diselesaikan, setelah itu maka akan lebih enak. Ini sedikit penjelasan dari pasal tentang syarat sholat jamak maupun qasar.